Di pertengahan tahun ini, film action Indonesia mungkin gak bakal ada di list film terbaiknya next ya. Dan gue bakal ganti dengan film komedi terbaiknya yang bikin kalian mood booster pas lagi nonton film-filmnya. Listnya ini tentu bakal cukup seru yang bisa menjadikan referensi kalian tonton di rumah gitu. Pas nanti udah tayang di streaming legalnya Indonesia ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari langsung aja masuk ke dalam 5 film komedi Indonesia terbaik di pertengahan tahun 2023 ini. Film pertama ini adalah salah satu film komedi yang terkenal banget di pertengahan tahun ini men, yang mana bakal berfokus dari sebuah event yang menarik dan tentu bakal unik karena berlatar di Minang, Padang. On Demand bakal mengisahkan pada warga desa Danau Maninjau, Sumatera Barat yang berusaha untuk meraih hadiah 2 miliar dari perusahaan sabun dalam sebuah sayembara yang sangat sengit dan juga sangat banyak men. Sayembara tersebut telah jatuh ke tangan Angkuwan yang sayang meninggal sebelum mengklaim hadiahnya tersebut ya. Kini Nita, Daam, Simar, dan warga lainnya berupaya untuk meyakinkan perusahaan sabun tersebut bahwa Angkuwan masih hidup dan juga bisa mengklaim hadiahnya tersebut gitu. Upaya itu mereka pertahankan demi untuk membangun desanya yang juga sudah lama tidak direnov gitu ya. Buat kalian yang lagi penat dengan kehidupan sehari-hari, ini film bisa mengobati penat kalian men. Yang mana punya sebuah plot yang ringan dan juga konsep yang unik dari film Indonesia gitu. Konfliknya pun walau terlihat cukup rumit, tapi tenang aja ya. Mereka membalut konflik tersebut dengan sebuah komedi ringan yang memang bisa dicerna oleh semua orang gitu. Apalagi ciri khas dari Indonesianya sangat terlihat banget ya, dengan membuat sebuah scene sinematografi yang epik dalam pengambilan latar dan juga tempat di Minang gitu. Pemeran yang bakal ambil penting di sini bakal ada banyak banget men, yang memang udah sering banget main bareng gitu ya, seperti si Nena Cinnamon dan juga Emir Mahira. Overall, On Demand adalah film komedi ringan yang bisa kalian tonton setiap saat gitu, karena ratingnya sendiri juga ada di 7,9 dalam keseluruhan situs IMDb. Di film kedua ini ada gelaran film komika yang menarik men. Jadi sebuah kisah paling sering banget dibincangin di medsos akhir-akhir ini juga. Kisahnya cukup unik yang bisa bikin kalian terhibur di rumah. Star Syndrome mengawali dari seorang mantan vokalis Jay Adi and the Others yang telah meredam ego setelah membubarkan bandnya pasca 3 bulan album mereka pernah dikeluarkan men. Di era musik yang semakin lama semakin maju dan berbeda ini, Jay Adi berupaya untuk bangkit dari keterpurukan dan memutuskan untuk mengawali karirnya lagi sebagai solois. Dan secara kebetulan pertemuannya dengan penyanyi muda berpotensi bernama Nur membuat dirinya berubah dan ikut berevolusi. Genre musik di film Indonesia mungkin jarang banget ada ya di tahun-tahun ini. Dan ini adalah salah satunya yang menarik banget untuk kalian tonton di genre musik tersebut. Bukan cuma musiknya aja yang menarik di film ini, tapi komedinya juga bakal sangat bikin kalian terhibur men. Kalian bakal dihibur oleh komedi ringan ala Gilang Dirga yang tentu menarik banget ada di film layar lebar kayak gini. Secara keseluruhan, Star Syndrome bakal memberikan sebuah komedi yang menarik untuk ditonton di rumah men. Ratingnya sendiri ada 8,9 di situs IMDb di region Indonesia. Untuk yang satu ini adalah film yang underrated tayang pada pertengahan tahun ini men, yang mana tentu punya cerita yang seru, sebuah komedi yang menarik dan juga konsep film yang unik. Apalagi di ranah film komedi itu sendiri ya. Detektif jaga jarak mengikuti perjalanan dari seorang konsultan pernikahan bernama Almond yang tengah berjuang untuk mempertahankan rumah tangga klien di tengah pandemik yang sedang merajalela gitu. Pada saat yang sama juga takdir pun turut membantunya men. Almond sang mantan konsultan pernikahan berubah profesi menjadi seorang detektif untuk kasus-kasus aneh pada kliennya itu. Walaupun memang bukan menjadi salah satu unggulan di film-film Indonesia di pertengahan tahun ini, Detektif Jaga Jarak nyatanya cukup diminati oleh para penontonnya men. Yang mana tentu bukan cuma para penggemar film komedi aja yang bakal nonton film ini, tapi juga secara umum sangat relatable gitu untuk ditonton ya. Visual yang menakjubkan bakal di-flexing dengan mantap di film ini, dimana juga film ini berlatar pada era pandemik yang sangat menarik untuk diceritakan gitu. Ceritanya juga cukup menarik yang juga punya bobot berat dalam konfliknya itu. Tapi mereka mampu membungkusnya dengan sebuah komedi ringan yang sekali lagi cocok untuk ditonton secara umum gitu ya. Kesimpulannya, Detektif Jaga Jarak adalah film komedi nyantui yang seru seperti film-film komedi lainnya. Ratingnya sendiri ada di 9,0 situs IMDb, tentunya di Indonesia gitu ya. Next yang tentu bakal menarik dan juga seru lagi men, dari sebuah film komedi dengan punya pemandangan apik di sepanjang filmnya diputar. Ini film bakal cukup unik sih, apalagi dengan cerita yang menariknya lagi.
Kejar Mimpi Gaspol menceritakan tentang sebuah kisah seorang ibu tunggal asal Bromo bernama Vivi dan putrinya bernama Diana. Vivi adalah wanita tangguh yang tengah berjuang untuk membesarkan Diana yang sedang menyelesaikan kuliahnya di kota Malang, men. Vivi sendiri memiliki mimpi yang ia pendam karena ingin mewujudkan cita-cita dari anaknya tersebut. Tapi, suatu hari ketika seorang aktor bernama Dharma datang berlibur ke Bromo, kehidupan Vivi pun mulai berubah 180 derajat, men. Salah satu komedi dengan kisah inspiratif lagi yang bikin kalian senyum-senyum sendiri pas lagi nontonnya gitu. Kejar Mimpi Gaspol adalah sebuah film kisah penuh dramatis yang memang bakal bikin para penontonnya baper gitu ya, men. Mereka membungkus film komedi ini dengan cara yang unik dan tentu bisa bikin mood kalian meningkat seiring kalian tonton sampai akhir filmnya ini diputar gitu. Para pemeran yang ikut ambil dalam film ini punya peranannya pasnya masing-masing gitu, yang tentu bakal dimeriahkan oleh para komedian seniornya Indonesia seperti Asri Wolas dan juga Tora Sudiro gitu. Walaupun punya sebuah sifat karakter yang bertolak belakang di kehidupan aslinya gitu ya, keduanya mampu bikin para penontonnya senyum-senyum sendiri pas lagi acting di film ini. Overall, Kejar Mimpi Gaspol ini bisa bikin kalian nyantui dengan pemandangan-pemandangan indahnya, men, yang sukses di rating 8,6 di situs IMDb di Indonesia ya. Terakhir yang bakal menutup film komedi terbaik di pertengahan tahun ini bakal ada dari sebuah film yang sangat unik, menarik, dan juga seru, men. Kisahnya ini sungguh out of the box yang menarik untuk ditonton gitu. Why Do You Love Me mengisahkan 3 pemuda berusia 20-an yang masing-masing punya sebuah fisik yang terbatas, men. Mereka semua ingin menguji keberanian dan juga niat mereka untuk memulai petualangan yang penuh dengan harapan menuju Surabaya. 3 sahabat ini adalah Baskara, Danton, dan juga Miko yang bersatu untuk tak menyerah dalam hidupnya demi tekad kuat untuk meraih pengalaman tak terlupakan yang mengubah hidup mereka selamanya. Nah, untuk film ini mungkin teruntuk kalian memang udah mencapai batasan di atas 17 tahun ke atas ya. Yang mana filmnya ini tentu bakal penuh dengan hal-hal wadaw dengan sebuah cerita liar yang bisa menghibur kalian, men. Konsepnya ini jujur adalah konsep yang out of the box, yang sangat unik dan juga memang jarang banget orang pikirkan di film-film gitu ya. Personally gue sangat suka banget sama film-film dengan konsep unik yang kayak gini, men. Dan bener aja ini film keren banget. Apalagi bakal dibintangi oleh para pemain famousnya Indonesia seperti Adipati Dolken, Jeffrey Nicole, dan Onadio Leonardo yang gak bakal ngecewakin kalian deh pokoknya. Dari gue sendiri, Why Do You Love Me bakal menghadirkan sebuah film yang menarik untuk kalian tonton sendirian, men. Terbukti dengan ratingnya 7,9 di situs IMDb ya. Mungkin itu aja rekomendasi 5 film komedi terbaik Indonesia pertengahan tahun 2023 ini yang bisa gue hadirkan di video kali ini untuk kalian tonton ntar waktu pas tayang di streaming legalnya Indonesia gitu ya. Film mana nih yang paling seru di genre komedinya Indonesia pertengahan tahun ini? Silahkan komen di kolom komentar ya. Like video ini jika kalian suka dan share video ini ke tongkrongan kalian. Gue pamit undur diri, selamat menonton and see you in the next film.